Assalamualaikum, hai guys. Oh, hayo, gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya juga ya. Nah, ketemu lagi dengan aku, Risma Nur Amalia. Nah, guys, di sini di video kali ini maksudnya aku akan membagikan pengalaman aku lagi. Aku akan sharing ke kalian. Kenapa aku pengen sharing? Soalnya aku dulu pernah yang namanya breakout parah. Maksudnya pernah jerawatan parah di muka. Nah, sebelum ke videonya, aku mau minta bantuan lagi ke kalian untuk subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa nyalain loncengnya juga. Terus aku minta like-nya ya. Terus boleh komen sebanyak-banyaknya yang kalian suka, atau enggak kalian komen yang menurut kalian itu bagus atau enggaknya video aku gitu. Terus jangan lupa share juga video aku ini ke semua sosial media kalian, atau enggak ke teman kalian juga boleh. Nah, oke guys. Di sini aku kan mau ceritain dulu kayak gimana aku pas mulai breakout itu gitu ya. Nah, nanti pas aku udah cerita, nanti aku akan tampilin foto aku pas breakout sama pas pemulihan terus sampai sekarang, alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang aku mau cerita ke kalian. Pertama itu kan pas aku mulai masuk kerja di PT bodi lampu mobil sama motor. Nah, di situ aku kan pertama tuh aku nggak pakai sama sekali yang namanya skincare atau apapun lah itu ya, soalnya natural banget muka aku itu. Nah, terus pas waktu itu ada tawaran temen suruh pakai itu skincare Pharma estetik kalau nggak salah. Nah, aku itu cocok maksudnya ke kulit aku enak gitu ya, nggak ada efek sama sekali. Nah, cuman prosesnya tuh agak lama gitu ya. Namanya juga produk yang alami gitu ya, aku akuin gitu, emang alami, jadi prosesnya lama. Nah, terus kan gimana ya, kalau misalnya di VT itu kalau cewek semuanya itu nggak ada, maksudnya kebanyakan gitu kulit muka tuh pada bersih, putih gitu ya, glowing gitu. Nah, aku kan jadi kayak gimana gitu ya, kayak heran gitu sama diri aku sendiri. Kok aku nggak bisa kayak dia gitu. Terus waktu itu aku nanya sama dia gitu, sama yang kulitnya maksudnya agak bersih dari aku gitu. Pengen juga gitu, pengen tahu pakai apa sih dia gitu. Mukanya gitu pakai skincare apa gitu. Nah, terus udah dikasih tahu gitu. Dan waktu itu Harganya juga lumayan sih ya, lumayan agak nguras kantong dikit gitu. Terus waktu itu pas aku cobain tuh seminggu 2 minggu. Nah, terus temanku bilang tadi itu katanya nanti ada detox kayak gitu, ada pendetoksan gitulah, aku nggak ngerti gitu. Katanya aku nggak tahu itu detox tuh apa gitu. Dan ternyata detox itu kayak apa sih, kalau misalnya pengen
tahu detox itu, cari aja lah ke Google gitu ya. Tapi setahu aku yang namanya detox itu membuang racun yang ada di muka kita gitu. Kalau misalnya keluar detox berarti di muka kita ada racunnya gitu sih ya. Aku nggak tahu. Nah terus setelah itu sebulan, aku waktu itu ngalamin detox itu paling parah itu sebulan lebih ya. Itu yang namanya jerawat satu muncul di pipi, terus nanti muncul lagi di jidat, di dagu, semuanya pada muncul. Pas waktu kelamaan gitu pada muncul banyak gitu kayak radang. Terus aku jadi kayak khawatir banget, ini kok malah nambah banyak gitu. Maaf ya, waktu itu aku fotonya itu udah dihapus soalnya aku Ngeliatnya gitu, itu kayak gak nyangka itu kayak bukan aku. Nah pas waktu itu juga yang apa sih, kalau misalnya teman aku yang nonton pasti kamu tahu waktu itu muka aku separah kayak gimana, dan itu posisinya aku malu banget. Terus aku pas kerja di masker terus karena aku nggak mau ngeliatin muka aku yang hancur itu, aku nggak mau pokoknya. Nah singkat cerita juga pas aku waktu pengen ada pemikiran gitu Kayaknya aku ini nggak cocok deh sama produk ini. ya udah tuh sama aku itu diberhentikan gitu pakai produk itu, aku nggak pakai lagi, udah stop, aku nggak mau. Nah terus muncul pikiran kayaknya aku harus obatin deh jerawat ini, aku nggak bisa kayak gini terus gitu, aku malu. Nah waktu itu juga aku langsung cari ke pengobatan gitu ya. Ada di situ di dekat rumah aku ada dokter dari Bandung. Nah terus dia bilang katanya ini emang iya itu nggak cocok sama produknya. Nah berarti bener kan sama ini aku nggak cocok gitu ya. Aku nggak tahu sih itu kan namanya bahan alami, tapi aku nggak tahu, mungkin kan namanya juga pakai skincare itu cocok kan sama muka sendiri gitu ya. Nah tuh sama aku udah tuh diobatin gitu segala macem, terus katanya suruh facial. Nah waktu itu juga aku di facial itu sebulan pertama ada berapa ya, aku lupa soalnya udah lama banget, itu udah beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu sebulan nggak tahu 3 kali, nggak tahu 4 kali gitu ya, soalnya seminggu harus sekali facial, dan itu juga bayar. Sekali facial itu nggak murah bayarnya, ya Allah. Itu sampai akhirnya itu kayak aduh ya Allah, nyesel deh kalau udah kayak gini. Pasti yang namanya penyesalan itu pasti di akhir kan. Nah terus abis itu udah di facial, aku dikasih krimnya sama dokter, dan itu juga bayar lagi gitu ya. Sampai mau ngeluh, sampai ya terus-terusan aku ngeluh kayak gitu. Nah terus abis itu dikasih krim malam, krim pagi, sabun, terus sama obat tetes jerawatnya gitu. Udah tuh sama aku dipakai terus ya selama sebulan 2 bulan. Ada tuh emang ada efek gitu, maksudnya emang ada pemulihan gitu dari yang sebelumnya kayak gini, terus maksudnya dari yang sebelumnya parah banget sampai ya lumayan rada mengurangi gitu jerawatnya tuh. Aku mulai sedikit alhamdulillah gitu, aku bersyukur gitu, berarti Allah itu menghendaki aku buat sembuh gitu. Emang aku berdoa ya Allah pengen sembuh gitu dari cobaan ini, aku nggak mau kayak gini lagi gitu. Nah udah selang beberapa bulan habis pemulihan itu berpikir, ini kalau terus-terusan pakai krim dokter ini kayaknya menguras kantong banget deh, soalnya
harga krimnya juga harga krimnya juga lebih dari 400 lebih, maksudnya gitu harganya. Kan gimana ya, itu harus per bulannya segitu. Ya lo bayangin kalau misalnya berapa bulan aku beli krim itu gitu. Emang bagus sih, yang namanya juga kualitasnya bagus, tapi pasti harganya juga mahal dong gitu. Pas udah aku berhenti tuh ya, udah berhenti krim dari dokter, alhamdulillah nggak ada efek apa-apa gitu dari krim dokter itu. Biasanya kan kalau misalnya emang dokternya abal-abal gitu ya, maaf, biasanya itu si krimnya kalau udah kita nggak dipakai terus ada efek apa-apa gitu ya ke muka kitanya, tapi itu enggak, alhamdulillah kata aku gitu. Terus pas selama itu aku pas udah berhenti kerja gitu, bukan berhenti, habis kontrak gitu ya, aku memutuskan untuk nggak mau pakai skincare lagi gitu ya. Terus aku saranin aja pakai ke sabun apa coba namanya, sabun papaya. Nah pokoknya gambarnya kayak gini. Nah gitu, itu aku rutin banget pakai itu. Soalnya apa, aku alhamdulillahnya pakai sabun itu cocok di aku. Gak apa-apa gitu kalau misalnya nggak putih, asal bersih gitu, daripada putih bersih glowing terus tapi endingnya tuh malah berantakan. Aku nggak mau lagi. Di situ aku udah jera banget, udah nggak mau pakai skincare lagi gitu ya. Udah pakai sabun. Terus gimana ya, aku mah berasa orangnya tergiur banget sih ya, kayak apa-apa tuh pengen gitu pakai, coba orang pakai ini pengen dicoba gitu. Terus waktu itu juga aku pakai skincare dari Teraskin. Dulu sempet sebelum pakai Parma itu aku pakai Teraskin dulu ya. Waktu itu teh pertama banget ya aku lupa pakai Teraskin, cuman sebulan aja sih. Nah tapi pas aku udah berhenti itu nggak ada efek apa-apa, alhamdulillah juga gitu pakai Teraskin, cuman emang prosesnya lama gitu. Nah aku berasa kayak nggak konsisten gitu deh kalau pakai skincare muka, nggak tahu itu ya, kayak berasa kurang stroke gitu ke hati gitu. Nah terus abis itu pas udah aku pakai pakai sabun pepaya maksudnya, terus aku mencoba kembali untuk pakai produk dari Teraskin. Nah aku pakai produk Teraskin lagi dari situ. Udah deh pokoknya sampai sekarang aku pakai produk dari Teraskin, aku nggak mau ke yang lain lagi dah gitu. Nanti aku akan kasih tahu foto-fotonya ya dari abis ini gitu ya. Nah oke guys, ini tuh foto pas pertama aku breakout. Ini tuh aku pas mulai kerja yang di PT itu. Ini pakai produk yang ditawarkan itu ya. Nah ini tuh foto pas masa pemulihan aku ya, pas aku ini pakai yang krim dokter itu. Dan ini kondisi muka aku sekarang. Nah ini aku pakai produk Teraskin itu ya. Nah pokoknya pesan aku dari video ini, Jangan kayak aku deh gitu. Jangan kayak aku maksudnya. Jangan mudah tergiur sama produk yang orang lain pakai gitu. orang lain pakai ini kamu ikutin biar sama gitu hasilnya, tapi kan nggak menutup kemungkinan di kalian itu nggak cocok gitu. Soalnya kulit kalian itu beda-beda
gitu, jadi cocok-cocokan gitu. Pokoknya itu sih, jangan mudah tergiur sama orang. Udah, kalau misalnya cocok sama produk itu udah lanjutin aja gitu, jangan sampai ke yang lain. Ya maksudnya biarpun murah, tapi kalau cocok ke kita ya apa salahnya gitu ya, daripada kalau misalnya beli mahal-mahal tapi nggak cocok di kitanya, itu nanti bakal nyesel kayak aku. Makanya aku udah deh, yang penting mah konsisten gitu. Paling kalau misalnya ada jerawat itu kalau lagi PMS aja gitu ya nggak apa-apa, itu wajar bagi aku gitu. Sekarang juga kalau misalnya bekas jerawat itu ada dikit-dikit mah, ini contohnya ada di sini, aku di pipi aku ini ada bekas jerawat satu, nanti juga hilang lama-lama gitu. Prinsip aku itu yakin lah gitu. Nah pokoknya segitu dulu video dari aku. Nah semoga video aku ini bermanfaat buat kalian, nambah informasinya lagi buat kalian gitu, biar tahu gimana sih buat konsisten gitu dengan video aku ini. Ya siapa tahu kalian jadi konsisten gitu pakai teraskinnya, maksudnya pakai skincare-nya gitu ya. Nah pokoknya nanti jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa nyalain loncengnya juga, terus jangan lupa like, terus komen juga ya, dan share video ini ke semua sosial media kalian dan teman kalian juga. Nah tunggu video aku selanjutnya ya guys. Nanti selanjutnya aku akan bercerita kembali pengalaman aku gitu ya guys, soalnya aku senang bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah, see you next time. Arigatou gozaimasu.